Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, kita mulai saja pembelajarannya, dirapikan semuanya. Kemudian kamu sudah bersih? Kita senang dulu. Nah, kita jangan. Puluh. Ya, pulihnya. Nah, baik. Ya, kelas ini dibanding kelas yang lain bersih lah. Kegiatannya, untuk tiap hari. Ya. Oke, silakan untuk ketua kelas dipimpin dulu berdoanya supaya lancar pembelajaran kita hari ini. Sebelum belajar, marilah kita baca doa dalam hati. Mulai. Doa set. Ya, saya aksen dulu ya. Amel, Andi, Anissa, nah, Arya, Arya, kalau lupa mereka tembok kali ya. Ayu, Dede, Kim, Deris, Dimas, Ika, Iqbal, Kolik, Luk benar, Muhammad Ihsan, Najla, Nur, Rahmat, Rizky, ya, Repi, Ridwan, Ririn, Rizka, Rizky, Ropi, Sani, Silvi, Sani itu sakit Pak apa? Siti Rahmat, Sri, Astrid, Sisi, Taufik, Tirta, Winin, Yudis, Merlin, Kak Alipah, ya. Jadi Sani ya yang tidak hadir. Nanti tanya lagi apa kabarnya, ya. Oke, pertemuan kali ini assessment ya atau penilaian formatif, yaitu presentasi dari materi yang sudah pernah kita bahas minggu yang lalu. Tentang apa? Mengenali. Nah, silakan dibuka ceritanya atau topiknya. Mengenali dan mengenalkan produk sekaligus mempromosikan budaya lokal. Oke, kita sudah bahas, kita ulang kembali saja dulu materi, mengingatkan kembali. Tugasnya sudah siap? Ya. Yang pertama dengan cara apa? Ya, memperkenalkan tarian dalam Indonesia. Banyak sekali tarian ya. Sunda saja, daerah Sunda banyak sekali tariannya yang bisa diperkenalkan atau kalian pelajari untuk bisa mengenali bagaimana Indonesia dengan budaya tarian. Yang kedua, musik dan nyanyian yang dimiliki oleh Indonesia. Musiknya itu alat-alat musiknya dan juga nyanyiannya. Kita aja lagu Sunda dan lagu musik Sunda belum tentu ya bisa kita pelajari, tapi cobalah untuk pelajari supaya kita lebih mengenali Indonesia dan bagusnya bisa mempromosikannya, ya. Selanjutnya, nah, setelah tarian, makanan, ya, makanan yang sangat banyak sekali. Kalian suka wisata kuliner? Pernah mencoba makanan yang bukan dari daerah kalian? Pernah atau sering? Sering. Kan lihat acara-acara lebih banyak kan ya? Kemudian dengan batik khas Indonesia. Punya batik semuanya di rumah? Punya. Kalau yang tidak punya batik bukan orang Indonesia. Kalau aja orang boleh punya batik, kan batik itu salah satu juga bentuk bahwa batik sudah dikenal di Indonesia. Bangga tidak? Kalau bangga pakai batik. Yang kelima, wisata memperbanyak wisata yang ada di Indonesia. Sana banyak sekali ya wisata yang bisa kalian kunjungi.
Ya, benar. Ada tempat yang lain yang ingin kalian kunjungi di Indonesia? Bali? Lombok? Raja Ampat? Semoga diijabah. Ada rencana hadir tahun mana? Ada yang lain Bali dalam kandungan ya. Bali yang sesungguhnya Bali. Selanjutnya yang mana? Kalian harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik yang benar. Kenapa yang namanya bahasa Indonesia dikenalkan atau dipelajari dari SD sampai kuliah juga dipelajari ya. Ini adalah salah satu yang menarik dan juga melestarikan dan mempromosikan apa yang dimiliki oleh Indonesia, termasuk bahasanya. Sekarang bahasa Indonesia bukan bahasa internasional, tapi mudah-mudahan ya Indonesia bahasanya jadi bahasa internasional, jangan bahasa Indonesia. Tapi itu dengan cara itu harus dipromosikan. Selanjutnya drama Indonesia adalah keluarga atau bangsanya yang ramah. Kita punya motto apa? 5S. Dan ternyata hal tersebut memang sudah sampai ke luar negeri. Bahkan kenapa banyak wisatawan asing yang masuk ke sini? Itu salah satunya kita punya 5S tersebut. Kalian juga kan setiap pagi yang OSIS tuh ya di depan ya. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kalau saya suka rewel, sok ada benar pengantin. Kalau masuk bagaimana? Ya kan ya, izin dulu kalau apa-apa tuh bilang dulu punten, maaf, tolong. Itu mungkin. Hubungan abdi misalkan. Itu selalu ada atau suka. Bahkan kita kalau masuk suka sering manut kan? Ya, kalau Indonesia seperti itu. Kalau di luar ya memang itu tidak apa-apa. Ya beda budayanya. Kalau kita kan kadang ketemu sama orang aja kita manut. Kan kalau telut berarti kita langsung karena budaya kita itu salah satu nilai plus juga dengan ramah tamahnya orang Indonesia. Selanjutnya menggunakan media sosial. Ini mungkin yang sekarang di zaman teknologi yang semakin canggih, era globalisasi. Nah, yang tadi tersebut ketujuh cara tersebut bisa kalian gunakan dengan menggunakan media sosial. Ini cara yang terakhir mungkin atau cara yang paling efektif ya, efektif untuk bisa mengenalkan kalian ya. Kemudian musik ya, kemudian lagi makanan, apalagi batik, apalagi tempat wisatanya, apalagi nah ramah tamahnya ya. Itu paling mudah bisa kalian dapatkan atau kalian lihat di mana? Media sosial. So, mengapa kan? Kalian bisa tahu banyak kan sekarang bukan dari cerita orang dari mulut ke mulut kan, tapi dari media sosial. Jari mereka yang akhirnya mengetik dan mengupload apa yang dimiliki orang Indonesia. Kalau media sosial sampai nggak keluar, ya sampai lah orang media sosial itu juga dibuat oleh orang-orang dari luar Indonesia. Di sini pada punya media sosial, sering menggunakan, aktif. Dengan media sosial kayak YouTube ya kan, orang bisa kaya kan, orang bisa mendapatkan uang. Nah, kenapa kalian tidak menggunakan? Kalau kalian mampu dan mau punya juga alatnya, silahkan. Tapi dengan cara ini mempromosikan ya, untuk mengenalkan Indonesia di dunia. Itu diantaranya ini cara. Karena kenapa? Pertanyaan pertamanya, kalian sebagai generasi muda mampu tidak ya untuk bisa menumbuhkan atau mengembangkan budaya Indonesia? Mampu tidak kira-kira? Harus mampu ya. Makanya saya juga sekarang kalian mempresentasikan. Kalian bisa nggak mempromosikan berdasarkan kemampuan kalian saja apa yang dimiliki oleh Indonesia ya, khususnya misalkan orang Sunda bisa naon sih mempromosikan makanannya apa banyak kan, sebelah ini sebelah kan misalnya opera, kalau nggak salah opera sudah sampai ke Malaysia ya, musiknya yang boleh masuk ke luar negeri datang ke sana udah orang luar tuh sudah tahu ya, karena ini mungkin salah satu adalah sudah terkenalnya Indonesia di luar negeri. Ini tugas kalian sebagai generasi muda, bisa tidak untuk mempromosikannya ya. Ini juga salah satu cara untuk tetap melestarikan budaya Indonesia yang kalau tidak dilestarikan akan punah. Maka tugas saya seperti yang lalu, silakan kalian presentasikan
berdasarkan apa yang kalian presentasikan supaya teman-teman di sini itu mengenal apa yang dimiliki oleh Indonesia, khususnya umumnya atau khususnya oleh budaya Sunda saja. Sunda saja nanti kalian belum tahu semuanya ya. Berusaha menggali tidak? Tidak. Ese. Ya ini yang salah satu PR generasi muda juga. Ya, makanya di kurikulum sekarang, nah ada sebuah CP yang kalian harus bisa mengenali dan juga mempromosikan budaya atau produk dalam negeri supaya bisa terkenal di luar negeri karena ada media sosial ya, dan punya media sosial. Siapa? Ya nanti kalau bikin apa mengenai keseniannya upload, misalkan nanti orang lain tahu, dan tahu jadi penasaran dong, mau tahu bahkan mungkin mau pelajari dan kalau dia tertarik itu bukan hanya orang Indonesia saja mungkin, tapi orang luar. Sudah siap dengan tugasnya? Siap. Oke, siapa yang mau tampil duluan? Silakan. Saya akan menilainya berdasarkan yang pertama ya, presentasi itu assessment sumatif untuk materi ini. Yang pertama penguasaan materi. Kalian menguasai tidak materinya? Kemudian alat peraga atau produk yang diperagakan apa atau produknya apa yang kalian presentasikan. Kemudian penyampaiannya. Bagaimana? Apakah kalian lancar, bisa dipahami, ya? Dan kalian sebagai teman-teman di sini boleh bertanya kalau ada yang, jadi mengerti kita paham. Apa ini teh? Silakan kita nyatakan saya juga bisa bertanya. Sudah siap dengan tugasnya? Siap. Harus siap. Kalau mau nilainya berjuang, nilai tidak akan dapat kalau tidak berjuang. Ya, semampunya. Ya, siapa yang berjuang? Oh, Mel. Bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian? Yang nggak tahunya nih, kayak kedengaran.
Saya akan menjelaskan tentang makna dari goyang karawang. Goyang karawang artinya karawang terus bergerak untuk hidup, maju dan berkembang. Makna budaya yang ditemukan dalam lirik tersebut yaitu penggambaran tentang kehidupan masyarakat kota Karawang lahan petani dan juga industri. Selain tradisional dan bukan goyangan erotis, Jakarta berbicara tentang dunia seni pertunjukan tradisional di Kabupaten Karawang. Dapat dikatakan bahwa sebagai besar marak pemikiran masyarakat umum akan tertuju pada satu nama, yaitu goyang Karawang lebih merujuk pada dilakukan oleh penari Rongeng yang juga ditampilkan dalam kesenian topeng banjet atau bajidor yang populer. Seiring perkembangan zaman, gaya menari yang erotis yang penuh dengan seksualitasi dipandang negatif. Sedangkan secara filosofis, goyang Karawang sering dinisbatkan kepada semangat orang Karawang dalam perjuangan untuk menggoyang kekuasaan penjajah atau untuk menunjukkan eksistensi Karawang dengan berbagai potensinya pada dunia luar. Berikut lirik goyang Karawang ciptaan Lingga Angling Raspati. Saya ditanyakan untuk goyang Karawang yang ditampilkan oleh Amel. Bertanya, ada yang bisa? Kamu ini? Kenapa memilih tarian goyang Karawang? Karena lebih gerakannya lebih simpel. Lagi? Banyak. Kalian baru lihat goyangan Karawang? Sekarang ini yang ditampilkan oleh Mel. Sejak kapan Mel belajar? Dengan siapa? Otodidak. Jadi kamu tuh nggak ikut sanggar dan emang sendiri suka sama tarian jaipongan. Karena di uploadnya kalau kamu misalkan tampil atau apa ngambil lagi video itu nggak pernah. Nanti kalau sekarang bisa berapa kali? Lumayan banyak. Oke. Ini juga salah satu modal atau mungkin cara kalian sebagai tari muda termasuknya ya untuk mempromosikan tarian. Nah, tadi kan tarian ada ya salah satunya. Nah, mungkin kalau kamu upload di YouTube itu kan bisa orang lain tahu. Gitu. Kalian juga baru tahu kan? Nah, sama-sama orang di Indonesia. Ada lagi pertanyaannya? Non?
Ayam. Otodidak tuh semuanya. Ada di sini bisa diikongan ya, Ami? Oh, kalau mau belajar bisa. Kan kita juga ada ekstra. Ingat, betul ya? Nah, so silakan kalau mau sedikit menggerakkan badannya biar jelas. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Cukup. Tutup dulu. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bang. Tujuan mana hari segera? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diganti. Di sini saya akan mempresentasikan materi koordinasi. Lagunya apa? Patok. Patok. Saya akan menjelaskan dari makna klarinet. Klarin. Klarin adalah instrumen musik dari keluarga woodwind. Namanya diambil dari penambahan akhiran dari et yang berarti kecil. Pada kata Itali, clarino yang berarti trompet. Sama seperti saksofon, klarinet dimainkan dengan menggunakan satu red. Fungsi klarinet. Pada dasarnya klarinet merupakan alat musik yang bisa menghasilkan suara yang berasal dari celah sempit yang diisi oleh pemainnya. Kebanyakan klarinet di awal terbuat dari kayu eboni yang sama digunakan untuk membuat kayu pada alat perekam. Kayu ini menghasilkan suara yang baik pada awal-awal pembuatan klarinet. Dalam perkembangannya, instrumen ini mengalami perubahan sebagai perbaikan. Lagunya apa Ustaz? Atau Patok ini bisa kamu promosikannya dengan lagu Sunda. Kita pertanyaan untuk apa yang dipersiapkan oleh Iqbal? Oh, kamu ketemu apa udah pernah ketemu sama ini? Alat musik ini? Sering orang dia. Kau ada yang ditanyakan? Oh, Udah bisa. Udah lama bisa. baru 4 mingguan. Buat kenapa kamu mau belajar itu? Pengen tahu dari mana? Dari udah Kita lu apa? Punya siapa? ini Pak. Iqbal. Oh punya? Beli? Berapa itu? 1 juta sarbanina. Sejak kapan beli itu? Wah, dia bisa nulis nulis selain Iqbal? Niuma biasa, tapi pakai lagu. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Cukup. Ada lagi? Udah?
Oke, yang disampaikan Iqbal alat musik ya. Udah kan? Silakan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk penampilan presentasi kalian, jadi banyak sekali yang bisa kita gali ya dari budaya Indonesia, tariannya, alat musiknya, makanannya, tempat wisatanya. Dari materi yang kita pelajari minggu yang lalu sama yang kalian tampilkan hari ini, apa yang menjadi kesulitan kalian? Yuk, kita refleksi. Apa yang menjadi kesulitan kalian? Apa kesulitannya atau yang dipahami dulu apa? Apa yang dipahami dulu dari materi ini tentang mengenali produk atau budaya Indonesia? Apa yang dipahami? Apa yang dipahami? Tentang apa? Apa? Tentang naon? Budaya apa? Yang bagaimana? Yang banyak. Banyaknya banyak sekali atau banyak aja? Mau mempelajarinya? Apa namanya kesulitan kalian mempelajari materi ini? Presentasinya ya? Ya, saya kan bilang sesuai kemampuan kalian saja. Ya kan tadi kan sudah ditampilkan berdasarkan kemampuan. Karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda. Jadi bisa. Ya, karena diusahakan sebisa mungkin. Ya. Tuh, kemudian apa yang akan kalian lakukan setelah mempelajari ini? Nolak? Kita betul. Bakat? Yang mengembangkan bakat naon? Bakat nyanyi, bakat nari, apa lagi? Bakat tentang alat musik, jualan, yang mempromosikan makanan tadi yang kalian tampilkan, opak, tahu, ya kan? Jadi sulit untuk mempelajari materi ini? Tidak, kalau kaliannya mau Berusaha. berjuang, ingat ya. Kalian dalam sesuatu harus ada perjuangan. Nah, belajar juga di antaranya. Setelah itu kan bisa diselesaikan. Oke, sampai sini dari kita selesai tentang hari ini. Ya. Cukup? Oke. Kita minggu depan akan bahas tentang minggu depan itu kita tes, tapi tes sumatif ya. Karena assessment sumatif dari materi elemen Pancasila langsung kita bahas dari mulai tentang sejarah Pancasila sampai ini mengenali produk dan juga budaya Indonesia.